Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi tahirin. Siyama baqiyatullah bi ardin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita bertemu kembali dalam acara ziarah Nabi alaihi salam serta suaranya Luar bekas saja. Mohon maaf. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan sebagaimana biasa kita bertemu kembali dalam acara ziarah serta mengaji kitab Uyun Akhbar Ridha. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ada sebelumnya selawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sembari menunggu para peziarah lainnya, kita seperti biasa satu klip, satu potongan dari dari petikan pada ziarah ini coba kita bahas, kita diskusikan. Kemarin kita masih masuk pada pembahasan selawat. Jadi dalam ziarah ini ada penggalan selawat dan selawat yang kita bahas adalah masih berkenaan tentang Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Dan kebetulan minggu-minggu ini besok malam, tepatnya adalah malam syahadah Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi. Dalam riwayat yang pertama, jadi ada dua riwayat yang masyhur dan salah satunya adalah besok malam, yaitu malam Jumat, hari ini Rabu, malam Kamis, besok malam malam Jumat. Jadi kita sebagai pecinta Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi, kapanpun riwayat yang berkenaan dengan kesyahidan, maka kita akan menjadikan malam-malam tersebut menjadi malam duka bagi kita semua para pecinta Ahlul Bait alaihissalam dimanapun berada. Dan kapanpun prediksi tanggal kelahiran Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi, seandainya ada beberapa riwayat, maka seluruh tanggal-tanggal yang dinisbahkan kepada Sayyidah Zahra sallallahu alaihi kita akan meriahkan, kita akan ramaikan, kita akan jadikan hari tersebut hari bahagia. Jadi kita tidak usah memperdebatkan misalnya apakah nanti malam atau malam berikutnya, malam dalam waktu lain dikatakan malam syahadah. Tidak terlalu penting bagi kita untuk memperdebatkan hal tersebut. Makanya dalam persoalan tentang kelahiran, malam-malam kelahiran, malam-malam wafat begitu, ada ikhtilaf, ada perbedaan di antara kita, tetapi kita tidak akan menjadikan itu suatu persoalan yang penting, dalam artian yang krusial sehingga terjadi perdebatan, terjadi sesuatu yang sesuatu yang bertentangan antara satu dan lainnya. Itu tidak bukan menjadi hal yang penting, dan kita bisa ketika dinisbahkan ada beberapa hari kita bisa berduka dengannya, atau ketika ada hari Maulid yang berbedaan kita bisa merayakannya, sebagaimana wiladah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kita para pengikut pecinta Ahlul Bait meyakini bahwa Maulid Rasulullah SAW tanggal 17, sedangkan saudara-saudara kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini tanggal 12, tapi sama-sama bulan Rabiul Awal. Ada perbedaan tanggal di situ, maka keduanya kita harus dengan senang hati, dalam artian dengan senang hati kita rayakan, kita jadikan itu benar-benar Id, benar-benar hari besar bagi kita semua, walaupun misalnya tanggal 12 itu tidak sesuai dengan mazhab Ahlul Bait sallallahu alaihi, tidak masalah, bahkan kita ikut rayakan, kita meriah dengan tanggal itu, karena tanggal itu dinisbahkan sebagai tanggal lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, dan di Iran sendiri dengan mayoritas masyarakat Ahlu Sunnah itu malah menjadikan tanggal 12 sampai tanggal 17 Rabiul Awal itu sebagai hari Minggu, sebagai Minggu Persatuan. Jadi dalam artian di situ silahkan dalam minggu itu setiap tempat, setiap masjid Husainiyah adakan majelis wiladah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, bertepatan dengan selawat Allahumma sholli ala Fatimah binti Nabiyik wa zaujati waliyik wa ummi sibatainil Hasani wal Husain sayyidah syababi ahli jannah atuhratit tahiratil mutahharatit taqiyatin nakiyati radiyati zakiyah sayyidati nisa'i ahlil jannah. Jadi dikatakan bahwa ajma'in, al-jannat ajma'in. Jadi dikatakan bahwa Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi ini adalah sebagai sayyidah nisa, jadi sebagai penghulu para wanita ahlul jannah. Jadi ketika seluruh wanita surga itu dikumpulkan, maka penghulunya siapa? Istilahnya yang mengetuainya siapa? Siapa yang orang diagungkan dari para wanita-wanita ahli surga? Insyaallah ibunda kita, istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, semuanya juga adalah ahli surga. Bahkan ibu-ibu yang ada di ibu-ibu yang ada di dalam acara ziarah ini semuanya insya Allah menjadi ahli surga. Nanti berkumpul bersama Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi, amin amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti ketika berkumpul dengan para wanita-wanita ahli surga, maka ibu-ibu sekalian akan menyaksikan bahwa sayyidahnya siapa, itu penghulunya siapa, ketuanya siapa, yang paling agung di antara semua wanita ahli surga itu siapa. Dan dalam selawat ini kita setelah memanggil, kita menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi adalah sebagai penghulunya, sebagai ketuanya, sebagai orang paling besar di dalam surga nanti. Sayyidatu Nisa'il Alamin juga dikatakan begitu. Jadi wanita terbaik. Jadi kalau di sini dalam selawat ini Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah di ajma'in, maka kita tahu bahwa dalam riwayat dikatakan bahwa Fatimah Zahra adalah wanita paling baik, sejagat, dalam artian satu alam semesta. Sedangkan di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan bahwa Sayyidah Maryam, itu ada ayatnya dikatakan bahwa Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, sebagai apa? Sebagai wanita sebagai wanita terbaik juga, Sayyidatun Nisa Nisa, tetapi tidak untuk seluruh alam, dalam artian tidak dari mulai Sayyidah Hawa hingga akhir wanita terakhir di muka bumi ini perbandingannya, tetapi Sayyidah Maryam adalah
wanita terbaik untuk pada zamannya. Nah, salah satu gambaran wanita terbaik pada zamannya adalah kita melihat pada zamannya ya, bukan seluruh alam, adalah seperti Sayyidah Maryam. Dari rahimnya keluarlah seorang anak yang bernama Nabi Isa alaihissalam, dan ia dengan segala macam kemuliaannya turun, sebagaimana diceritakan dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa ketika Nabi Yahya alaihissalam itu masuk ke dalam kamarnya, karena dia kan Nabi Sayyidah Maryam itu tinggal di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa pada saat itu sebagai tempat ibadah, tempat suci, dan tempat tinggal para khadim, istilahnya khadim Masjidil Aqsa itu. Dan Sayyidah Maryam itu memiliki tempat di situ sebagai tempat tinggalnya. Dia besar di situ sebagai khadim dari Masjidil Aqsa tersebut. Jadi gambaran dari pelayanan itu kita hari ini juga melakukannya. Jadi kita hari ini saya misalnya sebagai talabeh, sebagai muballigh, dan begitu juga antum dimanapun juga sebagai pengikut dari pecinta Ahlul Bait alaihissalam memposisikan diri sebagai pelayan agama ini, pelayan umat ini. Makanya murid-murid Imam Husain alaihissalam, murid-murid Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi, insya Allah murid-murid yang berwilayah, yang meyakini bahwa Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin, Sayyidatun Nisa'il Ahlil Jannah, itu benar-benar siap untuk menjadi pelayan dimanapun, kapanpun mereka berada. Jadi tidak melihat laki-laki dan tidak melihat perempuan. Jadi begitulah kemuliaan dari Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi, yang di dalam ziarah Imam Ridha alaihissalam kita berselawat kepada Sayyidatu Zahra sallallahu alaihi sebagai apa? Sayyidatu Nisa'il, Sayyidatu Ahlil Jannati Ajma'in. Jadi salah satu penghulunya wanita ahli surga. Baik, itu sedikit petikan sebelum ziarah kita. Semoga kita semua mendapatkan berkah, mendapatkan karunia dari Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ziarah kita. Sebagaimana biasanya kita memulai dengan izin masuk, yang berarti adalah menghubungkan antara kita si peziarah dengan orang yang diziarahi. Doa ini insya Allah izin untuk terhubungnya kita, yang artinya juga ketika kita terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam, terhubung pula lah rumah kita, tempat kita menjadi seolah-olah menjadi pelataran dari haram Imam Ridha alaihissalam itu sendiri. Jadi dengan kata lain, kalau terjadi hubungan, maka kita akan menjadi peziarah yang benar-benar hadir di kota Mashhad, dan rumah tempat kita tinggal menjadi pelataran dari haram Imam Ridha alaihissalam itu sendiri. Baik, kita mulai ziarah kita. Bismillah, doa izin masuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi, salawatuka alaihi wa ali. Waqad mana'tan nasa yadkhulu illa bi'izni. Wa qulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhadis syarif. Ya Allah, untuk terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam itu butuh izin.
Karena memang kita ini berada di luar dari mereka. Kita di luar. Siapa kita untuk bisa masuk dalam mereka? Hanya para peziarah-peziarah yang mendapatkan izin yang bisa masuk ke dalam rumah mereka. Makanya berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam itu sama dengan berziarah kepada Rasulullah SAW. Dan untuk berziarah kepada Rasulullah SAW, untuk bertemu kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum. Maka tidak semua orang bisa diizinkan masuk bertemu dengan Rasul, terjadi hubungan antara dia dengan Rasul, kecuali apa? Kecuali orang-orang yang mendapatkan izin. Maka kita meminta untuk izin itu. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhad syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati. Wa a'lamu anna rasulaka wa khulafa'aka alaihimus salam ahya indaka yurzaqun يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك أجبت عن سميع كلامه ففتحت باب فحمي بلذيذ مناجاته وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعة علي بن موسى الرضا عليه السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذل يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Baik, kita mulai ziarah kita, Bapak Ibu sekalian. Bisa diikuti matan yang ada di depan layar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa nabiyyika wa sayyidi khalqika ajma'in salat ala yakwa ala ihsa'iha ghairu. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib abdika wa akhi rasulika alladhi intajabtahu bi'ilmik waj'altahu hadiyan liman syi'ta min khalqik والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبي اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي وأم سبتين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الردية الزكية
سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتي ودين الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. يا الله. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبي. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق الباب. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناتق بحكمك وحجتي على بريتي. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك ووليدي القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي العامل علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وهجتك المعدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث
وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي لواء علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. Ya Allah ya Rabbi, para berziarah mereka tinggalkan kotanya, mereka datang ke kota Mashhad, mereka berziarah, mereka katakan Allahumma ilaika samattu min aradi wa qata'tul bilad. Mereka katakan kami tinggalkan kota-kota kami rijaa rahmatik untuk mencari rahmatmu. Kami bukan tak ingin ya Allah. Kami bukan tidak ingin meninggalkan kota kami untuk mencari rahmat dengan berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam. Tapi kami tak mampu. Kami jauh. Kami pada hari hanya per Rabu kami berkumpul bersama. Kami bersama satu niat, satu tujuan untuk berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam dari rumah kami yang juga berpisah-pisah. Kami tidak berkumpul dalam satu tempat, tapi kami satu suara, satu harapan untuk mengharap rahmat-Mu ya Allah. Untuk mengharap rahmat-Mu, untuk mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Fala tukhayyibani wa la turaddani bi ghairi qada'i hajati. Maka jangan jadikan kami putus asa dengan rahmat-Mu ya Allah. Berikanlah semua hajat-hajat kami. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Warham taqallubi ala qabri ibni akhi rasulika salawatuka alaihi wa alihi bi abi wa ummi ya maulai. Ataituka zairan aizan mimma janaitu ala nafsi wa tatabatu ala dhahri faqul ya Allah, kami berharap kami mendapatkan syafaat dari wali-wali-Mu. Kami berharap kami mendapatkan syafaat dari Bapak-Mu. Faqad balaga indallahi maqaman mahmud fa anta innahu wajib. Allahumma inni ataqarrabu ilaika bihubbihim wa biwilayatihim fatawalla akhirahum bima tawallaitu bihi awwalahum wa abra'u min kulli walijatin dunahum. Allahumma anta alladzina baddalu ni'mataka wattahamu nabiyik wajahadu bi ayatik wa sakhiru bi imamik wa amalun nas ala aktafi ali Muhammad. Allahumma inni ataqarrabu ilaika bil la'nati alaihim wal bara'ati minhum fid dunya wal akhirati ya Rahman. Sallallahu alaika ya Abul Hasan. Sallallahu alaihi
sallallahu alaika ya Abul Hasan, sallallahu ala ruhika wa badanik. صبرت وأنت الصادق المصدق فتوى الله من قتلك بالأيدي والألسن اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Bapak Ibu sekalian, kita di ziarah kita, sebelum kita tutup fase dari kegiatan kita ini ziarah, silakan Bapak Ibu sekalian minta sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ziarah ini, semoga hajat Bapak Ibu sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan permintaan kita semua, kita doakan buat orang-orang yang ada di rumah kita, buat suami, istri, anak-anak yang ada di rumah kita, buat kedua orang tua kita, entah itu masih hidup atau telah tiada, buat seluruh para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, buat para pejuang yang hari ini sedang berjuang di Iran, Palestina, Lebanon, Suriah, Yaman, dimanapun para mukawamah, poros perjuangan sedang berjuang melawan kezaliman, melawan kebatilan Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan seluruh Israel dan para pendukung-pendukungnya. Dan tidak lupa kita doakan pemimpin kita, Sayyid Ali Khamenei. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umurnya, memberikan kekuatan senantiasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepadanya, dan tidak lupa dan doa selalu kita yaitu untuk keselamatan dan segerakannya kezuhuran Imam Mahdi ajallallah taala farajah. Sama-sama Bapak Ibu sekalian kita doakan doa, kita panjatkan doa faraj, doa keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa 'ainan hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, kita di ziarah kita Bapak Ibu sekalian, dan kita tutup dengan selawat khas Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali bin Musa Ridha al-Murtada al-Imam al-Taqi al-Maki wa hujjatika ala man fawqa al-ard wa man tahta al-thara asyiddiq al-shahid salatan kathiratan tammah bakiyatan mutawasilatan mutawatiratan mutaradifah kafdali ma sallaita ala ahadin min awliyaik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Itu tadi ziarah kita Bapak Ibu sekalian, dan kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu ngaji kitab Uyun Akhbar Ridha. Baik, kita kitab Uyun Akhbar Ridha. Kita sudah masuk ke hadis yang kedua. Kita belum selesai membacakan prasasti yang
tentang isi prasasti yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan Rasul menghadiahkannya kepada Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Di dalam prasasti itu tertulislah nama-nama Ahlul Bait sallallahu alaihi, dan kita sudah membaca hampir seluruhnya. Jadi ini tinggal paragraf terakhirnya saja. Dikatakan bahwa, mohon maaf, summa akmilu dzalik biibnih. Jadi ini menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dari 11 imam sebelumnya. 11 imam, ada 13 manusia suci sebelumnya, dan dia tutup dengan putra dari Imam Hasan Asy'ari, Imam 11, summa akmalu dzalika bi summa ambil buku itu satu enggak usah yang posisi bi ibni summa ukmilu dzalika bi ibni rahmatan lil alamin. Dikatakan bahwa disempurnakanlah disempurnakan dari seluruh nama-nama yang agung yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada 13 manusia suci, ada dari Rasul, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Husain, dan putra-putra Imam Husain alaihissalam dengan karakteristik yang mereka miliki. Semua itu telah dijelaskan sebelumnya. Bi'ibni rahmatan lil alamin, ini sangat agung sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi keberadaan Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah itu bukan hanya sebatas untuk kaum tertentu, untuk daerah tertentu, tapi keberadaan putra dari Imam Hasan Asy'ari ini untuk seluruh alam. Bayangkan, jadi peranannya untuk seluruh alam, dan dia bangkit dengan seluruh alam pastinya, bukan hanya sebatas golongan tertentu saja. Oleh sebab itu, terlepas dari banyaknya para musuh yang telah tidak mengizinkan mereka untuk berlaku atau untuk melakukan hal-hal yang yang berperan untuk memberikan rahmat, menunjukkan rahmat ilahi ke seluruh alam, maka menunggu momen tersebut kapan tiba saatnya untuk rahmatan lil alamin itu mungkin untuk terlaksana. Jadi dalam artian beliau memberikan pastinya untuk terwujudnya rahmatan lil alamin, pastinya tidak dalam artian tidak begitu saja menunggu. Beliau memiliki peranan, beliau memiliki program-program pastinya bagaimana terwujudnya rahmatun lil alamin. Nah, hal itu terwujud ketika puncaknya adalah ketika beliau Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah berhasil mendapatkan kekuasaan dengan meletakkan keadilan bagi seluruh alam semesta. Jadi tidak mungkin dia ada tempat yang kosong di luar dari wilayahnya untuk meletakkan konsep rahmatan lil alamin. Jadi benar-benar keadilan itu benar-benar berfungsi bukan hanya untuk keluarga khusus, bukan untuk daerah khusus, bukan untuk kaum khusus, atau bukan untuk bukan untuk pribadi-pribadi tertentu, tapi untuk seluruh alam. Jadi kita di Sumatera Utara, misalnya saya di Sumatera Utara, atau Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, itu akan mengalir rahmat itu kepada seluruh yang ada di alam semesta ini. Tetapi kalau beliau muncul, beliau mendapatkan posisinya, mendapatkan peranan, mendapatkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin alam semesta ini. Nah, untuk sampai ke sana, maka
beliau juga tidak henti-hentinya memanage menuju ke kondisi di mana Imam Mahdi ajallahu taala faraja itu menuju kondisi di mana ia sebagai rahmat lil alamin, bukan hanya rahmat untuk orang Syiah saja. Misalnya hari ini bisa dibilang Imam Mahdi ajallahu taala faraja rahmat bagi orang-orang Syiah, benar-benar rahmat bagi orang-orang Syiah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di mana orang-orang Syiah yang minoritas selalu ditekan, selalu dibantai, dalam artian tidak tanggung-tanggung terhadap pembantaian terhadap orang-orang Syiah, tidak tanggung-tanggung. Nanti kita akan baca Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Uyun Akhbar Ridha ini, ada satu orang pada masa pemerintahan Abbasiyah, dia diperintahkan untuk membunuh setiap keluarga Alawi. Keluarga Alawi, karena keluarga Alawi pada saat itu adalah mereka yang menjadi dalam artian masyarakat Syiah lah pada saat itu, yang berwilayah berimamah kepada 12 kepada imam-imam yang ada. Nah, tugas mereka adalah tim ini ketika ketemu dengan Alawi, mereka yang dalam artian Syiah, ketika bertemu dengan orang-orang Syiah, maka tugas mereka hanya satu, itu membantai orang-orang Syiah. Begitu sangat kejilah mereka terhadap orang-orang Syiah. Di Mashhad, bukan di Mashhad, di Naisabur ada satu makam, salah satu cucu dari Imam Zainal Abidin. Makam itu terkenal dengan Imam Zalim Mahruk. Mahruk itu bukan namanya saya lupa, itu tepat di Naisabur. Mahruk itu bukan namanya, tapi laqab diberikan kepadanya. Kenapa dikatakan Imam Zalim Mahruk? Adalah Imam Zalim terbakar. Jadi pada saat itu, ketika mereka mencoba untuk mengungsi, dalam artian dari negeri Arab, entah dari Baghdad, entah dari Madinah, sampailah mereka di kota Naisabur. Kalau tidak salah, mereka memiliki 25 rombongan, dan seluruhnya dibantai, dan seluruhnya dibantai, dihanguskan dan dibakar. Begitulah kondisi orang-orang Syiah pada saat itu. Dan sampai hari ini mereka masih tetap eksis menghadapi gelombang yang sangat besar. Kita tahu bahwa dalam sejarah teologi, dalam artian masyarakat, dalam aliran-aliran, ya, bukan ide-idenya, tapi masyarakatnya. Kita tahu seperti Mu'tazilah, hari ini total mereka sudah tidak ada. Bahkan sebagian Syiah juga sebagian total mereka juga sudah tidak eksis, sebagian kelompok yang ada. Tapi kita tahu bahwa sampai hari ini sejarah Ahlul Bait alaihissalam, sejak terbantainya Imam Husain, sejak termasuk mereka sendiri dipenjarakannya Imam Musa Kazim alaihissalam, bahkan pada masa Imam Mahdi ajallahu taala farajah, dia harus gaib untuk tidak berbaiat kepada pemimpin zamannya, karena Imam Mahdi alaihissalam memiliki perbedaan dengan imam-imam yang lain, di mana imam-imam yang lain walaupun mereka imam, tetapi mereka masih mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaiat pemimpin-pemimpin pada zamannya. Makanya kita lihat walaupun Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, tetapi tetap membaiat khalifah pertama, khalifah kedua, khalifah ketiga, tetap beliau baiat. Bahkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, pada saat itu Imam Hasan, Imam Husain alaihissalam, beda dengan Imam Husain, bukan tidak membaiat, tapi Muawiyah pun dia baiat sesuai dengan lanjutan dari surat damai dari Imam Hasan Mujtaba. Jadi Imam Hasan Mujtaba alaihissalam akhirnya membaiat Muawiyah, dan Imam Husain alaihissalam juga membaiat Muawiyah. Tapi peristiwa Karbala jelas bagi Imam Husain alaihissalam menunjukkan bahwa siapapun sebenarnya tidak layak untuk mengangkat Yazid sebagai khalifah. Kalau istilahnya adalah memiliki memahami sedikit tentang apa itu Islam, kira-kira begitu. Jadi orang seperti Yazid tidak layak untuk dibaiat. Jadi makanya ada sebuah pernyataan yang masyhur bahwa
orang seperti saya itu tidak layak untuk membaiat orang seperti Yazid. Bayangkan bahwa para imam-imam kita selain dari Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah itu diizinkan untuk membaiat yang tidak layak tadi, sehingga mereka tetap eksis sampai kepada Imam Hasan Asy'ari. Mereka semuanya membaiat pimpinan-pimpinan pada zamannya, khalifah-khalifah pada zamannya, bahkan termasuk Imam Ridho alaihissalam. Bahkan Imam Ridho alaihissalam sudah diangkat menjadi putra mahkota. Tapi berbeda dengan Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Dia sudah ditugaskan, dia sudah ditakdirkan sebagai satu-satunya imam yang tidak pernah membaiat siapapun dalam baiatnya. Makanya dia akan muncul, dia akan zuhur ketika apa? Ketika benar-benar tidak ada lagi orang-orang yang mengganggunya, tidak ada lagi orang-orang yang meminta baiat kepadanya. Berarti sudah ada orang-orang yang mempersiapkan hal itu, sehingga orang-orang tidak lagi meminta baiat kepada Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Maka Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah dikatakan sebagai apa? Imam qaim, imam yang bangkit, benar-benar bangkit. Dia tidak memberikan baiat. Dan salah satunya caranya adalah dengan ghaibat, dengan tidak hadir di tengah masyarakat. Tetapi bukan berarti beliau dan para penolongnya, para syiah-syiahnya itu terputus. Kita banyak sekali kondisi-kondisi, cerita-cerita bagaimana Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah menyelamatkan para syiahnya dari hal yang paling kecil, dari hal misalnya tersesat di jalan, tersesat di mana, di padang pasir, bahkan sampai kepada eksistensi, di mana ketika ada syiah dalam satu masyarakat, eksistensi mereka dalam artian bakal dihabisin karena dituntut oleh hakim pada zamannya, misalnya penguasa pada zamannya, raja pada zamannya, dan Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah hadir menolong mereka. Bahkan hal-hal yang sampai kepada pemikiran bagaimana Syekh Mufid alaihissalam, fatwanya di dalam sebuah kisah ya, di Pak Presiden Prabowo, semoga acara ini bisa ditutup dengan baik, menghasilkan Muhammad wa ali Muhammad. Jadi Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah benar-benar melindungi semuanya, sebagaimana Syekh Mufid bahkan dalam fatwa sendiri pun Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah membantunya, menolongnya. Sama seperti ini Syekh Saduk sendiri, penulis kitab Uyun Akhbarul Ridha ini, sebagaimana yang kita tahu yang hari ini menulis tentang Imam Ridha alaihissalam, itu ketika bertemu dengan Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah, Imam Mahdi menuntut kepada Syekh Saduk untuk menulis buku tentang persoalan-persoalan ghaibat. Salah satunya adalah Syekh Saduk bilang, saya sudah menuliskan kitab Kamaluddin. Syekh Saduk salah satu bukunya kitab Kamaluddin yang menceritakan tentang ghaibat. Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah bilang, bukan seperti itu, tapi tulis tentang ghaibatnya para nabi. Karena ada hal-hal seperti itu, para nabi ghaibat tidak hadir, seperti Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari terpisah dengan kaumnya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam tidak hadir bersama keluarganya, yang akhirnya datang dengan menyelamatkan mereka di Mesir dengan memberikan bantuan-bantuan, walaupun misalnya Nabi Yusuf alaihissalam itu telah dijual, sudah dianggap hilang, seperti itu. Nah, begitulah peranan Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah dalam menolong para syiah-syiahnya. Oleh sebab itu kita hari ini sebagai orang-orang yang berwilayah kepada Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah harus memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki istiqomah. Walaupun kondisi kita susah, walaupun kondisi kita susah, kondisi kita terbatas, sebagaimana keberadaan orang-orang Syiah yang sifatnya terbatas, tetapi kita memiliki tulang punggung yang sangat kuat, yaitu Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Jangan kita anggap Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah sebagai tulang punggung yang lemah. Sesungguhnya kita yang membutuhkannya, dan dia bisa memberikan kekuatan kepada kita
Dan insya Allah dimanapun kita berada, kita tidak lepas dari inayah, pertolongan dari Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farojah, dan termasuk acara kita hari ini juga adalah bagian dari dukungan dari Imam Mahdi. Semoga Imam Mahdi alaihissalam melihat acara ini, melihat kita semua yang hadir dalam ziarah dan diskusi ini, semoga kita mendapatkan kekuatan untuk benar-benar kita menjadi Syiah yang hakiki dan bisa melanjutkan, dalam artian mewujudkan sebagaimana yang dalam artian kalau anggaran dasar itu adalah prasasti ini, maka rentetan-rentetannya sebenarnya ada lagi undang-undang ya kan, ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga untuk membahas rentetan dari rumah tangga dari anggaran dasar tersebut. Mudah-mudahan saja ketika akmilu dzalika bi'idni rahmatan lil alamin, semoga ada rentetan-rentetannya mungkin tidak terbahasakan, tetapi Imam Khomeini mengatakan itu ada, bahkan dia mengatakan bahwa rentetan-rentetan itu adalah kita yang melakukan gerakan revolusi. Kita sudah nama-nama kita sudah disebutkan jadi dalam artian prasasti, turunan dari prasasti yang sedang kita baca ini. Mudah-mudahan nama saya, nama Anda sekalian ada di situ, mudah-mudahan dalam rentetan turunan dari prasasti tersebut. Walaupun dalam prasasti yang satu ini hanya tertulis nama-nama manusia agung. Lagi rahmatan lil alamin alaihi kamalu Musa. Jadi Imam Mahdi alaihissalam itu memiliki posisi sebagaimana memiliki kesempurnaan sebagaimana kesempurnaan Nabi Musa, wa baha'u Isa, memiliki harga nilai sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita bahas ini apa kamalnya dari Nabi Musa alaihissalam, sepertinya kita juga tidak selesai sampai kepada minggu depan ini. Wa bahau Isa wa sabru Ayub, dan sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Bayangkan Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farojah sudah 1000 sekian tahun harus hidup sebagai seorang manusia. Dan hidup sebagai seorang manusia itu seenak-enaknya hidup sebagai manusia itu tetap bagi mereka itu sebenarnya sangat tidak berarti. Makanya kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, bahkan kekuasaan itu bagi Amirul Mukminin tidak lebih daripada air hidungnya. Rendahnya itu kekuasaan pimpinan khalifah kalau hanya sebatas makom dan jabatannya. Oleh sebab itu bagi mereka hidup di dunia ini bukan hidup yang diharapkan untuk diagungkan sebagaimana orang-orang Yahudi Bani Israel mengharapkan mereka hidup 1000 tahun di bumi ini. Tidak, mereka tidak mengharapkan itu. Bahkan kalau bisa mereka cepat keluar dari sini dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang agung. Tapi Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farojah harus sabar, hidup selama 1000 sekian ratus tahun untuk hidup di muka bumi ini tanpa diperhatikan oleh manusia yang banyak ini. Tetapi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu hari beliau akan muncul, beliau akan meletakkan konsep-konsep keadilan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasabru Ayyub sayazillu fi zamani auliyai. Dan dikatakan bahwa dan wali-waliku akan direndahkan pada zamannya. Ini yang paling tidak enak. Jadi para wali-wali itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali-waliku, mereka ini akan direndahkan. Kita tahu bahwa orang-orang sebagaimana karakteristik yang diterangkan dalam prasasti ini adalah orang-orang yang agung. Mereka memiliki khazanah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu yang tak terbatas. Jadi ketika dikatakan mereka memiliki khazanah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa bedanya dengan kata lain dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kecuali satu hal. Apa itu perbedaan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan, sedangkan mereka adalah makhluk, mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang membedakan antara mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa mereka adalah khazanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapatkan izin untuk masuk ke dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, bayangkan inilah mereka, tetapi saya zillu fi zamani auliyai. Tapi kata Allah, kata apa namanya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam prasasti ini yang membuat pilu duka bagi semua mereka tidak lebih dari mereka aulia-aulia Allah yang direndahkan. Wa tatahaduna ru'usahum kama tutuhadu ru'usus Turki wa Dailam. Jadi di sini dikatakan bahwa kepala-kepalanya mereka itu tidak ada harganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dan benar, inilah realitasnya. Mereka diburu, mereka dibantai. Kita bisa melihat bagaimana perlakuan mereka terhadap Imam Husain alaihissalam. Bayangkan kepala Imam Husain alaihissalam ditaruhkan di atas tombak. Bayangkan cucu Nabi, manusia suci, manusia agung, manusia ilahi, tapi ditaruhkan di atas tombak. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, tatahadu ru'usut Turki wad Dailam. Pada masa itu orang-orang Turki itu dianggap sebagai orang-orang rendah. Dan karena bukan, bayangkan seluruh bangsa-bangsa jahiliyah itu kalau sudah melihat orang-orang Turki dan orang-orang Dailam ini, mereka seperti itu, mereka bunuh dan mereka tidak segan-segan kepalanya, mereka hinakan, mereka hancurkan. Dan itulah yang mereka lakukan terhadap apa? Terhadap orang-orang yang ada di dalam prasasti ini. Wa yuhraquna wa yakununa khaifin. Mereka membakarnya, wa yuhrikuna wa yakununa khaifin, dan menjadikan mereka orang-orang yang takut. Bayangkan mereka dalam kehidupan ketakutan. 11 imam, mereka terpaksa membaiat mereka. Bagaimana kisah Karbala? Kita menyaksikan apa yang terjadi dengan Sayyidah Zainab dan rombongan Karbala. Apa yang terjadi dengan mereka? Apa yang terjadi dengan anak-anak Imam Husain alaihissalam? Cucu-cucu Nabi, Rasul, cucu-cucu Nabi, mereka harus hidup dengan ketakutan. Mereka harus dipukuli. Sebuah kondisi yang sangat berat kalau kita melihat apa yang terjadi dengan manusia-manusia agung ini, manusia-manusia suci ini. Dan ini adalah fakta dari sejarah agama kita. Khaifin, mar'ubin, wajilin. Semua ini artinya ketakutan. Tusbahul ardu bidamihim. Tusbahu berwarna, ardi bidamihim. Bumi ini berubah menjadi warna darah mereka. Kita menyaksikan bagaimana satu-satu imam kita, seluruh imam-imam kita semua syahid. Mereka mati terbunuh, seolah nyawa mereka tidak memiliki arti sama sekali. Wa yabsul wailu, dan menyebarlah wailu, kengerian, warranin fi nisaihim. Apa yang terjadi dengan wanita-wanita mereka? Mereka menjerit, mereka ketakutan. Semestinya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Kenapa? Karena di sisi mereka ada seorang manusia ilahi. Tetapi realitanya adalah wayabsu wailur ini wanisai ulaika auliyai haqqan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya mereka adalah aulia aku, adalah orang-orang yang kucintai, haqqan, benar-benar. Bihim adfa'u kulli fitnatin hindis. Karena mereka lah, kata Allah Subhanahu wa taala, fitnah besar, kehancuran yang bakal menerpa kita itu dihindarkan. Wa bihim aksifuz zalazil, dan saya singkirkan kondisi-kondisi seandainya terjadi gempa besar, kata Allah Subhanahu wa taala, gempa tapi itu lebih kecil sehingga tidak memberikan apa-apa kepada manusia. Warfaul asaru wal aghlala, dan dia angkat oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh beban-beban. Ulaika alaihimus shalawatun min rabbihi wa rahmah. Posisi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, diselawatin, didoakan, dan rahmat disertai Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian dalam terjemahannya, kemudian aku sempurnakan hal ini dengan putranya yang memiliki kasih untuk seluruh alam. Atasnya kesempurnaan Nabi Musa alaihissalam dan keagungan Nabi Isa alaihissalam dan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Wali-waliku akan direndahkan pada zamannya.
mereka akan menghadiahkan kepala mereka sebagaimana kepala-kepala orang Turki dan Dailam. Mereka membunuh para imam, membakarnya, menjadikan mereka takut. Tanah berwarna dengan darah mereka. Terdengarlah suara kengerian dari wanita-wanita mereka. Mereka adalah waliku dan sesungguhnya karena merekalah aku tahan semua fitnah yang gelap. Karena mereka saya jauhkan gempa bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya angkat kesulitan-kesulitan dan beban atas mereka, selawat dan rahmat dari Tuhan untuk mereka. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan lanjutannya sedikit mohon maaf. Qala Abdurrahman bin Salim, qala Abu Basir, laulam tasma fi dahrika illa hadzal hadis lakafaka fasunhu illa an ahli. Dikatakan bahwa berkata Abdurrahman bin Salim perawi hadis ini, qala Abu Basir, berkata Abu Basir, laulam tasma fi dahrik, kalau Anda tidak mendengar pada zaman Anda satu hadis pun tentang Islam, tentang apapun, satu hadis pun Anda tidak mendengar, dalam artian kita benar-benar jahil terhadap ilmu agama ini, tidak mengetahui satu hal pun, illa hazal hadis, kecuali hadis ini, kecuali cuma hadis ini saja, jadi kita tidak tahu hadis-hadis lain, kecuali satu hadis ini saja, lakafaka, maka itu cukup, kata Abdurrahman bin Salim, fasunhu ila an ahli, maka jagalah baik-baik hadis ini, peliharalah hadis ini. Kenapa seperti itu? Karena seandainya bahkan Al-Quran sendiri pun kita tidak dapat, kita tidak pahami, tapi kita bertemu dengan salah satu dari mereka, maka apa? Maka kita akan mendapatkan Al-Quran dari mereka. Kita tahu ada Al-Quran, tapi kita tidak tahu sarahnya, kita tidak tahu terjemahnya, kita tidak tahu maknanya. Kita orang Indonesia menemukan sebuah Quran berbahasa Arab. Mau diapain Quran berbahasa Arab? Kita sendiri juga tidak paham. Tapi kalau kita bertemu dengan salah satu dari mereka, kita bisa bertanya, apa arti Quran ini? Apa maksudnya? Apa maknanya? Apa Islam itu? Apa agama? Apa itu semua? Jadi sebenarnya satu kunci keselamatan bagi kita adalah pada pribadi-pribadi yang di dalam dirinya ada khazanah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengetahui siapa di mana ada khazanah ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka cukup kita datangi dia dan alamatnya telah disampaikan dalam hadis ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menyertai saya dalam ziarah dan kajian ini. Semoga kita mendapatkan ma'rifat, kita mendapatkan pahala, ganjaran, kebaikan, semuanya dikarenakan ziarah dan kajian ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan, karena waktu kita sudah habis. Terima kasih Ustaz semuanya. Jazakumullah khair. Mohon maaf lahir batin. Selalu doain selalu. Jazakumullah khair semuanya. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah ketemu lagi. Kami juga begitu, kami juga begitu. Pamit ya. Sama-sama Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, kalau tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi wa alihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Insyaallah kita ketemu, kalau tidak ada halangan, kembali bertemu minggu depan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.